Refleksi 4P terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling menantang menurut saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu dalam melakukan aksi nyata modul 1.1 di mana saya melakukan penerapan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, saya mempelajari modul 1.2 pada eksplorasi konsep yang harus benar-benar paham mengenai hubungan antara emosi, cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, daya untuk memilih, motivasi intrinsik, dan struktur sistemik lingkungan dalam pembentukan nilai-nilai dalam diri seseorang. Momen pertama yang mencerahkan saya ketika mempelajari modul 1.1 yaitu mengenai filosofi KHD yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran saya sebagai guru adalah sebagai fasilitator bagi murid. Saya berkewajiban mengembangkan potensi-potensi yang ada pada setiap anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun peristiwa yang saya alami ketika di modul 1.2, momen yang mencerahkan ketika mempelajari modul 1.2 yaitu ketika mengeksplorasi fenomena gunung es yang sangat berarti bagi saya terkait karakteristik anak yang ternyata apa yang kita lihat itu hanya sedikit sekali dengan nilai dan peran sebagai guru yang harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Kita harus menggali karakter anak yang di bawah sadarnya yang sebenarnya karakter itu yang menjadi identitas anak. Dari kedua hal tersebut, saya sadar sebagai guru saya harus menuntun murid sesuai dengan kemampuan mereka dan mengembangkan karakter mereka demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu perasaan. Perasaan saya pada saat momen pembelajaran CGP, saya sangat senang ketika pertama kali saya membaca modul di eksplorasi diri. Saya merasa termotivasi untuk selalu belajar. Tentunya banyak hal yang belum saya ketahui, banyak wawasan baru yang saya dapatkan di mana pemikiran saya terbuka. Ternyata apa yang kita lihat dalam diri anak atau karakter anak yang terlihat itu hanya bagian kecil saja. Sedangkan karakter sebagai identitas anak itu berada di alam sadar anak itu sendiri yang harus kita gali dan dijadikan pembiasaan agar menjadi identitas positif bagi anak. Saya semakin memahami pembelajaran yang saya berikan kepada anak harus pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menuntun murid sesuai dengan kemampuan mereka dan mengembangkan karakter mereka demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Saya merasakan motivasi yang sangat besar untuk menumbuhkan karakter positif yang masih tersembunyi dan belum tergali pada seorang anak. Refleksi yang keempat yaitu pembelajaran. Sebelum momen saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwasanya karakter yang terlihat pada anak itu merupakan identitas anak seutuhnya. Dan saya berpikir jika karakter tidak dapat dibentuk, jika karakter baik maka akan tetap baik. Sebaliknya jika karakternya tidak baik maka akan tetap tidak baik. Setelah saya mempelajari ilmu-ilmu yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak, sekarang saya berpikir bahwa karakter bisa dibentuk dan bisa ditumbuh kembangkan lewat pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dan akan selalu diingat dalam perjalanan hidupnya. Pembelajaran yang bermakna akan tercapai jika pembelajarannya berpihak pada murid. Peran guru sebagai fasilitator, di mana guru hanya menebalkan garis-garis yang ada sebagai guru,
harus dapat membantu murid menemukan minat atau potensi yang dimiliki agar dikembangkan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1.2, saya menjadi tahu nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh guru penggerak dan peran-peran apa yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Refleksi yang keempat yaitu penerapan ke depan. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya akan melakukan pengembangan diri secara nyata, sederhana, dan konsisten atau terus-menerus untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu dengan mengikuti pelatihan pendidikan secara mandiri, baik online ataupun offline. Kemudian saya melakukan kolaborasi dengan teman sejawat maupun warga sekolah dalam proses pembelajaran maupun dalam bentuk kegiatan. Kemudian saya akan mendesain pembelajaran yang menuntun dan menyenangkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang berikutnya, saya akan menggunakan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan, yang variatif, sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dan terakhir, saya akan selalu berusaha berinovasi dan memunculkan ide-ide kreatif dalam memajukan sekolah untuk kepentingan murid. Demikianlah koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.